Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya Yakobus Juliandri dengan NIM C1051201054 akan mengupas apa yang telah kita lihat pada ilustrasi sebelumnya, yaitu tentang teori pembentukan bumi, yaitu dentuman yang dinamakan Big Bang. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli astronom, yaitu Georges Lemaitre pada tahun 1927, di mana dentuman ini diceritakan pada awal mulanya itu bumi adalah masih dalam bentuk kosong, belum ada bentuk sama sekali, hanya ada benda-benda luar angkasa yang saling bertabrakan. Mereka kayak ingin mempersatukan, dengan tabrakan itu akhirnya terbentuklah sebuah planet, yaitu pada asteroid dan meteorit menabrak bumi panas, dan hingga pada suatu hari ada sebuah planet yaitu dengan nama Terra, itu sebesar Mars, menabrak planet bumi dan hanya tersisa setengah. Itu adalah awal mula di mana bulan terbentuk dari pecahan-pecahan dan fragmen-fragmen yang terpecahkan dari bumi tersebut. Jadi pada lama-kelamaan fragmen-fragmen tersebut menjadi bulan, dan juga setelah menjadi bulan, bumi itu masih tersisa setengahnya, dan tumbuhlah yang namanya gunung berapi volcano, dimana itu adalah awal dimana terbentuknya kabut-kabut asap yang berusaha untuk membentuk oksigen dalam atmosfer. Di situ adalah awal terbentuknya oksigen dan atmosfer. Dan juga kemudian meteorit dan asteroid menabrak bumi menghasilkan air dan air. Maksudnya itu ketika ada lagi meteorit dan asteroid yang menabrak bumi, kemudian menghasilkan seperti cairan. Disitulah awal mulanya terbentuk air di permukaan bumi dan membentuk pulau, hingga dimana ada yang bagian rendah itu terisi dengan air, kemudian yang bagian tinggi timbullah dimana pulau-pulau kecil mulai tumbuh, dimana bumi mulai sudah ada bentuknya. Kemudian 3.800 miliar tahun baru ada kehidupan makhluk kecil, makhluk-makhluk remik yang sangat kecil itu mulai hidup, mulai tumbuh, dan beberapa miliar kemudian terjadilah yang namanya planet itu mulai layak dihuni, dapat tumbuhan mulai hidup. Dan kemudian hal itu pun tidak tertutupi dengan pergeseran lempeng yang terus terjadi selama miliaran tahun, dan pulau-pulau yang ada di situ pun mulai menyatu karena ada pergeseran lempeng. Mulailah terbentuk benua-benua baru. Kemudian di kutub utara juga dan kutub selatan itu mulai ada pencairan es, di mana di situ dikatakan bahwa pencairan es itu dapat menyeimbangkan permukaan laut antara pulau dan laut itu supaya menjadi seimbang. Jadi di situ terjadilah yang namanya pencairan es di daerah kutub utara dan kutub selatan. Dan pada 375 miliar tahun berikutnya, makhluk laut itu mulai hidup seperti ikan, dan mereka juga mulai berevolusi menjadi makhluk-makhluk darat. Itu awal mulanya makhluk darat tercipta itu ketika makhluk yang ada di air itu berevolusi mulai bisa ke daratan, kemudian berevolusi karena topografinya, karena keadaan mereka berevolusi menjadi bisa hidup di daratan. Kemudian hal itu pun tidak bisa kita hindari lagi, pergesekan lempeng pun terjadi, pergesekan terjadi, dan 250 miliar tahun kemudian disitulah awal terjadinya dan hidupnya dinosaurus. Yang kita tahu dinosaurus adalah makhluk purba yang bisa dikatakan sangat lama hidup di bumi ini. Dan hal itu pun tidak tersampingi lagi dengan lempengan-lempengan yang ada di bumi itu terus bergeser
terus melakukan aktivitas, gunung-gunung Merapi itu terus melakukan aktivitas, dan air pun menguap. Itu adalah pertanda di mana permukaan bumi pada awalnya itu yang bisa dikatakan sangat dingin, kemudian tiba-tiba airnya itu menguap. Disitulah terjadi yang namanya bumi merasakan mulai menjadi kayak panas, dan ikan segala benda itu mulai hidup. Dari itulah teori dentuman atau Big Bang itu terjadi, dari mulai awalnya asteroid, segala meteor itu terus bertabrakan di luar angkasa hingga membentuk planet, hingga ada bentuk planet baru tertabrak dengan planet lain yang sebesar ukuran Mars, baru terjadilah dentuman besar. Sekian yang dapat saya jelaskan, terima kasih.